Hai, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi di kelas 11 SMA. Kali ini kita akan belajar biologi tentang sistem ekskresi pada manusia. Jangan lupa ya, kita subscribe, like, and share. Nah, sistem ekskresi manusia kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya ya. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang ginjal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kulit, paru-paru, dan hati. Kita mulai saja dari kulit ya. Jadi kulit merupakan alat ekskresi manusia, di mana kulit ini akan menghasilkan keringat melalui kelenjar keringat. Nah, selain menghasilkan keringat, fungsi dari kulit juga akan menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Juga dia akan menjaga suhu tubuh kita agar stabil. Nah, coba kita perhatikan bagian kulit berikut ini ya. Kulit kita terdiri dari 3 lapisan ya. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Itu merupakan lapisan kulit yang paling luar. Kemudian lapisan keduanya disebut dengan lapisan dermis. Nah, dermis merupakan lapisan kedua pada kulit. Nah, kemudian di bawah lapisan dermis itu terdapat yang namanya hipodermis atau subkutan atau bagian lemak ya. Jadi lapisan ini adalah paling bawah yang mengandung lemak dan paling banyak dia untuk melindungi tubuh dari benturan. Oke, sekarang coba perhatikan ya struktur kulit berikut ini. Coba kita perhatikan lapisan-lapisan pada kulit pada gambar. Tadi sudah dikatakan bahwa lapisan kulit itu ada 3 ya. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Yang kedua lapisan dermis. Dan bagian bawah dermis terdapat yang namanya hipodermis atau subkutan kulit yang banyak mengandung lemak. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagian atas dari gambar yang merupakan lapisan paling luar yang disebut dengan epidermis. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa lapisan epidermis itu tersusun atas beberapa lapis. Lapisan yang paling atas dari kulit kita itu disebut dengan stratum corneum. Stratum corneum ini adalah terdiri dari sel-sel mati yang selalu mengelupas setiap harinya. Nah, apabila kita mandi atau menggosok kulit kita saat mandi, maka sel-sel kulit yang mati pada stratum corneum akan terlepas dan akan mengelupas. Nah, supaya kulit kita selalu halus, maka kita saat mandi harus menggosok badan kita ya, agar sel-sel yang mati itu akan terlepas dan mengelupas sehingga kulit mati-mati itu, sel-sel yang mati itu tidak akan menumpuk di permukaan kulit kita. Nah, setelah stratum corneum yang paling atas, maka di bawahnya akan terdapat yang namanya stratum lucidum. Stratum lucidum ini biasanya ditemukan pada bagian telapak kaki dan telapak tangan. Berikutnya, di bawah stratum lucidum terdapat yang namanya stratum granulosum. Nah, stratum granulosum ini merupakan lapisan kulit yang banyak mengandung pigmen. Nah, pigmen seseorang itu berbeda-beda. Seseorang misalnya orang negro memiliki pigmen yang lebih banyak di bagian lapisan stratum granulosum ini dibandingkan orang Asia. Dan ini pun ditentukan oleh faktor genetiknya ya, faktor rasnya gitu. Nah, setelah stratum granulosum di bagian bawahnya terdapat yang namanya stratum spinosum dan stratum basale. Nah, stratum spinosum dan stratum basale ini bisa juga kita sebut dia sebagai stratum germinativum. Nah, di bagian ini terdapat yang namanya sel-sel yang aktif membelah secara mitosis, sehingga sel-sel kulit kita selalu berganti dengan sel-sel yang baru. Jadi, epidermis sebagai lapisan yang paling luar berfungsi melindungi tubuh dari berbagai infeksi bakteri agar tidak masuk ke dalam tubuh.
Lapisan kulit yang kedua yaitu dermis. Nah, dermis terdiri dari ujung-ujung saraf, di mana pada bagian dermis ini terdapat indera perasa seperti rasa dingin, rasa panas, rasa sakit, dan tekanan. Selain terdapat ujung-ujung saraf, pada dermis juga ditemukan kelenjar keringat. Nah, inilah yang disebut sebagai alat ekskresi pada kulit kita. Kelenjar keringat bisa juga kita sebutkan glandula sudorifera ya. Jadi glandula sudorifera ini berperan menghasilkan keringat agar apabila suhu tubuh kita panas, maka produksi kelenjar keringat ini akan meningkat, kemudian akan menguapkan suhu panas di tubuh kita agar kembali dingin dan normal. Selain terdapat kelenjar keringat atau glandula sudorifera, itu terdapat juga yang namanya kelenjar minyak atau glandula sebase ya. Nah, glandula sebase atau kelenjar minyak ini berperan menghasilkan minyak di kulit kita dan melembabkan kulit kita. Nah, tipe-tipe kulit seseorang itu kan ada yang berminyak, ada yang normal, dan ada yang kering. Nah, itu tergantung dari kelenjar minyak yang terdapat pada bagian dermis ini. Nah, selain kelenjar minyak, di bagian dermis juga ditemukan akar rambut. Jadi, rambut-rambut yang ada di permukaan kulit kita, itu akarnya terdapat di bagian dermis. Lalu, selain akar rambut ditemukan juga pembuluh darah dan kapiler. Sehingga apabila tubuh kita itu kepanasan, biasanya pembuluh darah dan kapiler kita ini akan melebar dan aliran darah di sana akan banyak mengalir, sehingga kelenjar keringat akan aktif memproduksi keringat yang akan dikeluarkan melalui pori-pori. Lapisan berikutnya adalah hipodermis atau subkutan kulit. Lapisan ini paling bawah yang banyak mengandung lemak dan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan. Lapisan ini juga berfungsi meregulasi suhu tubuh kita serta mengikat kulit ke otot dan jaringan di bawahnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi bagaimana proses pembentukan keringat yang terjadi di kulit kita ya. Nah, pertama-tama kulit kita itu akan berkeringat apabila suhu tubuh kita panas. Nah, suhu tubuh kita panas itu karena mungkin lingkungan di sekitar kita panas atau aktivitas kita yang menyebabkan kita menjadi kepanasan. Nah, bila suhu tubuh kita panas, itu akan menyebabkan pembuluh darah dan kapiler-kapiler darah yang ada di kulit kita itu akan melebar. Dengan melebarnya pembuluh darah dan kapiler darah yang ada di kulit, itu menyebabkan darah yang mengalir di sana pun semakin banyak. Hal itu akan memberikan rangsangan kepada hipotalamus agar hipotalamus ini akan menghasilkan bradikinin ya. Jadi hipotalamus itu berperan dalam mengatur suhu tubuh sebagai pusat pengatur suhu tubuh. Apabila suhu tubuh panas, maka hipotalamus ini akan memberikan reaksi terhadap tubuh kita dengan menghasilkan bradikinin ya. Nah, bradikinin ini akan menyebabkan kelenjar keringat menjadi aktif
Nah, apabila kelenjar keringat aktif, maka darah yang banyak di dalam kapiler darah dan pembuluh darah tadi, darahnya akan diserap airnya, diserap garam maupun ureanya. Setelah itu, hasil penyerapan air, garam, dan urea inilah yang akan menjadi keringat. Nah, keringat yang dihasilkan di bagian kelenjar keringat ini selanjutnya akan dialirkan melalui saluran keringat yang akan bermuara atau berakhir di bagian pori-pori di permukaan kulit kita. Nah, keringat akan mengalir ke pori-pori itu dan dia akan keluar dari tubuh kita, sekaligus dia akan meningkatkan penguapan dari tubuh agar suhu tubuh kita yang panas tadi perlahan-lahan mulai dingin. Nah, apabila suhu tubuh kita sudah dingin, maka kelenjar keringat tadi akan berhenti memproduksi keringat. Oke, kita lanjutkan lagi fungsi kulit. Nah, tadi kita sudah menjelaskan bahwa kulit itu sebagai alat ekspresi adalah mengeluarkan keringat ya, sehingga cairan tubuh kita akan seimbang, lalu menurunkan suhu tubuh kita apabila suhu tubuh kita panas. Kemudian fungsi kulit yang lainnya adalah sebagai proteksi atau pelindung tubuh, yaitu dalam hal mencegah infeksi-infeksi penyakit seperti bakteri, virus, dan jamur agar tidak masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, fungsi kulit adalah menyimpan kelebihan lemak, di mana lemak itu disimpan di bagian hipodermis. Fungsi kulit yang lainnya adalah membantu mengatur suhu tubuh agar stabil, lalu juga berperan sebagai tempat pembentukan provitamin D menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Makanya pada balita, pada masa usia-usia pertumbuhannya sebaiknya diberi sinar matahari di pagi hari agar pembentukan tulangnya akan bagus. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keluarnya keringat? Baik, yang pertama, faktor yang akan mempengaruhi keluarnya keringat adalah suhu lingkungan. Maka apabila suhu lingkungan kita panas, efeknya suhu tubuh kita pun ikut terasa panas ya. Kemudian aktivitas tubuh. Apabila aktivitas tubuh kita aktif seperti kita berolahraga, berlari, ya kan? Nah, maka suhu tubuh kita juga akan panas yang menyebabkan keringat keluar juga semakin banyak. Begitu juga dengan gejolak emosi. Seseorang yang emosinya meluap-luap atau sedang marah, nah dia pasti akan banyak keringatnya ya, karena pada saat emosi suhu tubuh kita akan panas. Begitu juga dengan faktor yang mempengaruhi keluarnya keringat juga adalah hipotalamus, karena hipotalamus ini adalah bagian pusat pengatur suhu tubuh kita. Nah, setiap makhluk hidup yang memiliki hipotalamus, maka dia akan mengatur suhu tubuhnya dengan bagian hipotalamus. Oke, kita lanjutkan lagi penyakit pada kulit. Penyakit kulit yang pertama adalah kudis atau scabies. Kudis atau scabies adalah jenis penyakit kulit yang menyebabkan gatal-gatal dan ruam-ruam yang diakibatkan oleh gigitan tungau yang bernama Sarcoptes scabiei. Penyakit yang kedua adalah penyakit kurap atau kadas. Penyakit ini adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur dari jenis Trichopiton atau boleh juga Microsporum dan juga bisa disebabkan oleh Epidermopiton.
Nah, jamur-jamur ini menyerang permukaan atas kulit. Penyakit berikutnya adalah impetigo. Impetigo adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus atau Streptococcus pyogenes, yang mana bakteri ini menginfeksi bagian epidermis, yaitu bagian lapisan terluar kulit. Penyakit berikutnya adalah penyakit cacar air. Cacar air adalah infeksi yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Jenis penyakit kulit ini sangat menular, terutama pada orang yang belum pernah terkena penyakit ini atau dia belum pernah diberikan vaksin. Penyakit kulit berikutnya adalah bisul. Bisul disebabkan infeksi kulit yang muncul ketika folikel rambut atau kelenjar minyak terinfeksi oleh bakteri yang bernama Staphylococcus aureus. Kasihan sekali bayi ini ya, tangannya bisulan. Penyakit kulit berikutnya adalah penyakit kutil. Kutil merupakan penyakit kulit yang muncul akibat virus. Virus membuat kutil mengalami pertumbuhan kulit yang berlebihan. Virus ini menginfeksi lapisan atas kulit dan membuat pertumbuhannya menjadi sangat cepat. Penyakit ini kebanyakan disebabkan oleh yang namanya HPV, Human Papilloma Virus. Penyakit berikutnya adalah kusta. Kusta adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Tak hanya menyerang kulit, kusta juga dapat menyerang saraf, mata, dan selaput lendir pada tubuh kita. Penyakit kulit berikutnya adalah jerawat. Jerawat adalah peradangan yang disebabkan oleh penumpukan kulit yang mati dan keringat yang menyumbat pori-pori. Nah, jerawat termasuk bermacam-macam ya, dan dia termasuk penyakit kulit yang tidak menular. Jerawat ini paling banyak dialami oleh orang-orang, khususnya para remaja ya. Penyakit berikutnya adalah dermatitis. Dermatitis adalah penyakit peradangan pada kulit. Penyakit ini memiliki banyak penyebab. Oleh sebab itu, tanda-tanda dan gejala-gejala yang muncul pun akan berbeda-beda. Penyakit berikutnya adalah vitiligo, yaitu masalah kulit yang muncul ketika tubuh kekurangan melanin atau pigmen pewarna pada kulit. Akibatnya, warna kulit orang tersebut tidak rata dan memunculkan bagian kulit yang berwarna lebih terang daripada bagian lainnya. Oke, sekarang kita masuk bagian alat ekskresi berikutnya, yaitu paru-paru. Paru-paru kita itu sebagai alat ekskresi karena ia mengeluarkan karbon dioksida dan juga mengeluarkan uap air. Kita tahu ya bahwa paru-paru selain sebagai alat ekskresi, dia juga sebagai alat respirasi atau alat pernafasan. Dalam proses pernafasan, yaitu berperan dalam mengambil oksigen. Sementara dalam proses ekskresi berperan dalam melepaskan atau mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dan tempat pertukaran oksigen dan CO2 yang berlangsung di paru-paru itu adalah di bagian yang bernama alveoli. Di sanalah terjadinya difusi atau pertukaran gas antara oksigen dan CO2.
Oksigen akan diambil oleh tubuh, sementara CO2 dan H2O akan dibuang dari tubuh. Oke, sekarang kita masuk pada penyakit yang terjadi pada paru-paru. Penyakit yang pertama adalah pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan kantung-kantung udara atau alveolus di dalam paru-paru menjadi meradang dan membengkak. Penyakit ini juga bisa kita sebut dengan paru-paru basah, karena kondisi ini disebabkan paru-paru itu terisi oleh cairan atau nanah. Penyebab dari pneumonia ini dapat disebabkan oleh bakteri, oleh virus, maupun oleh jamur. Contoh bakteri yang bisa menyebabkan pneumonia adalah Streptococcus pneumoniae. Penularan infeksi ini terjadi dapat melalui udara yang terkontaminasi kuman dari penderita yang sedang bersin atau batuk. Penyakit berikutnya adalah tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain seperti bagian tulang, kelenjar getah bening, dan sistem saraf pusat serta ginjal. Bakteri ini dapat menyebar di udara melalui percikan dahak ataupun cairan dari saluran pernapasan penderitanya, misalnya saat batuk atau bersin. Penyakit berikutnya adalah bronkitis, merupakan peradangan yang terjadi pada bagian bronkus atau cabang dari trakea. Salah satu penyebab bronkitis yang paling sering adalah infeksi virus, terutama pada bronkitis akut. Penyakit berikutnya adalah emfisema. Emfisema adalah di mana alveolus mengalami peregangan sehingga terjadi peradangan atau kerusakan pada alveolus. Sehingga luas permukaan paru-paru menjadi berkurang dan kadar oksigen yang dapat berdifusi di paru-paru juga akan berkurang. Faktor utama penyebab dari emfisema adalah paparan asap rokok dalam jangka panjang baik aktif maupun pasif, juga dapat disebabkan oleh paparan debu, asap bahan bakar maupun uap bahan kimia. Penyakit berikutnya adalah asma. Asma merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernafasan sehingga menyebabkan sesak nafas. Penderita asma umumnya memiliki saluran pernafasan yang sangat sensitif. Saat penderita asma terpapar alergen atau pemicu, saluran pernafasannya akan meradang, membengkak, dan bahkan menyempit. Hal inilah yang akan membuat aliran udara menjadi terhambat dan terjadi peningkatan produksi dahak yang membuat penderitanya semakin sulit untuk bernapas. Penyakit berikutnya adalah kanker paru-paru. Adalah suatu kondisi di mana sel-sel paru-paru itu tumbuh secara tak terkendali, ya, sehingga paru-paru mengalami kanker. Oke, sekarang kita masuk pada organ ekskresi yang terakhir, yaitu hati. Hati sebagai alat ekskresi berperan dalam mengeluarkan zat warna empedu atau boleh juga disebut dengan bilirubin. Bilirubin itu merupakan hasil perombakan eritrosit yang sudah tua atau eritrosit yang sudah rusak. Dalam perombakan itu akan dihasilkanlah zat warna empedu, di mana zat warna empedu ini nanti akan dikeluarkan oleh tubuh kita melalui urin dan feses, sehingga menyebabkan urin dan feses kita berwarna kuning. Oke, sekarang kita akan lanjutkan apa fungsi hati.
Nah, fungsi hati yang pertama adalah merombak sel darah merah yang tua dan rusak atau hemoglobin ya. Dia nanti akan dirombak menjadi yang namanya bilirubin atau zat warna empedu. Kemudian fungsi hati adalah sebagai detoksifikasi zat-zat yang beracun. Kemudian fungsi hati juga dapat mengubah amoniak menjadi urea, di mana amoniak merupakan gas yang berbahaya dari proses metabolisme asam amino sehingga harus didetoksifikasi menjadi zat yang lebih aman yaitu menjadi urea. Selanjutnya, urea nanti akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, fungsi hati adalah menghasilkan garam empedu, di mana garam empedu ini berfungsi dalam mengemulsikan lemak saat proses pencernaan. Kemudian, fungsi hati adalah mengubah glukosa yang berlebihan di dalam darah agar disimpan menjadi glikogen. Lalu, fungsi hati yang lainnya adalah membentuk protrombin dan fibrinogen yang berperan dalam pembekuan darah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan tentang penyakit hati ya. Penyakit hati yang pertama adalah hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati yang umumnya disebabkan oleh infeksi virus, tapi bisa juga disebabkan oleh penggunaan obat tertentu, misalnya mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan atau menderita penyakit autoimun. Penyakit hati yang berikutnya adalah sirosis. Sirosis merupakan penyakit hati akibat kerusakan hati dalam jangka waktu yang panjang, sehingga terbentuk jaringan parut di dalam organ hati. Saat awal menderita penyakit ini, tidak akan merasakan gejala apapun. Penyakit hati berikutnya adalah kanker hati. Kanker hati terjadi ketika sel-sel di organ hati mengalami mutasi, sehingga sel-sel itu tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang sistem ekspresi pada paru-paru, kulit, dan hati. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, and share agar teman-teman yang lain dapat belajar dari mana saja. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi ya.